Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas eh, kehadiran yang terlambat ya. Oke, sebelum kita memulai sesi proyek kolaborasi untuk BIM 13D, ada baiknya kita memulai dengan doa. Eh, kita mulai menurut agama dan style masing-masing. Berdoa mulai. Saya lanjutkan kepada teman-teman. Silakan diperkenalkan teman-temannya dan silakan dipresentasikan materinya. Oke, waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya mulai. Pertama-tama saya sebagai ketua kelompok ingin presentasikan sementara ini progres presentasi malam ini, yaitu tentang Hotel Konvensi Bintang 4. Pertama, eh, saya sebutkan dulu kelompok saya itu yang pertama Ahmad Sidin, Ainul, dan Arfianti, Aktif Izul Muafik, Arif Fitri Muhammad, Ayeza Neha Aulia, Desi Fitriani, Leli Kusma, dan seterusnya yang ada di tampilan berikut. Oke, next. Untuk bagian awal presentasi ini yaitu tentang konten bisa saya serahkan kepada pembagian jobdesk dari kelompok kami. Silakan. Silakan untuk bagian yang terkait konten bisa menuliskan untuk halaman awal. Langsung ke materinya aja, Mas. Langsung ke materi saja ya. Ya. Oke, next. Itu tentang workflow. Kita ada beberapa workflow, yaitu yang pertama data collection, brainstorming, edition, 3D modeling, pembagian pekerjaan, scope of work, penentuan alat kerja, rendering, presentation. Untuk aplikasi yang kami gunakan yaitu sebagai alat kerja kami, SketchUp, Inkscape, Architect, Render. Architect Render itu merupakan AI-nya dari SketchUp. Metode kerja saya memakai Sandbox atau eh, untuk penanganan kontur yaitu Sandbox dan Location. Ada beberapa tool yang kami pakai yaitu From Contours, From Stress, pada gambar di samping. From Contours itu menjadikan beberapa line. Line itu nanti itu tak peraturan bisa menjadi menyambung sebuah base. Terus yang From Scratch itu berfungsi sebagai mesh, membuat base yang nantinya itu bisa di press pull sesuai keinginan. Terus yang kedua itu metode kerja smooth and stem. Smooth yaitu untuk yang tadi itu dalam sebuah mesh di press, dan yang kedua yaitu stem untuk eh, kita itu membuat sebuah kontur di dalam sebuah mesh itu akan tercetak sendiri otomatis. Yang ketiga itu bahkan trap add detail, yaitu yang pertama itu trap membuat sebuah cetakan di atas dalam sebuah objek perantara dan di bawahnya sebuah objek hasilnya yaitu mesh tadi. Untuk yang detail itu kita itu ada sebuah mesh yang nanti itu kita klik dua kali ada sebuah detail, sebuah struktur itu struktur meshnya sendiri yang dari curl atau segitiga itu hmm, bisa kita custom sesuai arah kita yang mau. Nah, untuk arahnya sendiri itu
ada triangle yang kanan atau yang kiri. Terus selanjutnya ada toolshed flip edge, yaitu lebih detail lagi di dalamnya. Kita bisa menambahkan arah silatnya dari kalau tadi. Terus yang metode kerja yang selanjutnya adalah tools location. Jadi yang pertama itu add more emergency location. Itu sebagai kita itu membuat atau mencari lokasi seperti Google Maps, tapi dalam versi SketchUp. Terus yang terakhir itu toggle terrain adalah membuat sebuah kontur otomatis dari tempat yang kita pilih. Selanjutnya merupakan latar belakang. Untuk latar belakang ini saya silakan kepada bagian jobdesk yang selanjutnya. Silakan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang latar belakang dari proyek perancangan Hotel Bintang 4 di Sidoarjo. Jadi Sidoarjo sendiri merupakan lokasi strategis yang memiliki potensi besar untuk pengembangan Hotel Bintang 4. Sidoarjo ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga kota Surabaya yang berkembang pesat baik dari sisi ekonomi maupun infrastruktur. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terdapat peningkatan permintaan terhadap fasilitas akomodasi berkualitas tinggi di Sidoarjo, di mana wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi memerlukan tempat penginapan yang nyaman, aman, dan memiliki standar pelayanan yang tinggi. Dengan begitu, pembangunan Hotel Bintang 4 ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal, mampu meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari sektor pariwisata dan perhotelan, mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal, serta meningkatkan pengembangan infrastruktur daerah melalui peningkatan aksesibilitas dan fasilitas umum. Terima kasih. Oke, selanjutnya merupakan deskripsi lokasi dan topografi. Baik, Silakan. selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi lokasi dan topografi. Untuk lokasi pembangunan sendiri, kelompok kita mengambil di wilayah Jati Agung, Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk total luas lahan yang digunakan sebesar 12.500 meter persegi, itu meliputi bangunan tapak seluas 2.500 meter persegi dan sisanya untuk sarana publik seperti taman ataupun communal space. Untuk lokasi pembangunan Hotel Bintang 4 ini berada di dekat jalan raya dan di dekat pabrik. Untuk menuju ke hotel ini tersedia akses jalan khusus yang berada di samping jalan raya langsung. Untuk topografi wilayah pembangunan ini sendiri terdapat ilustrasi seperti gambar di samping. Di sini terlihat ada kontur yang tidak merata, akan tetapi ada perbedaan ketinggian sangat tipis dan tidak terlalu signifikan. Cuma untuk apa itu eh, perbedaan ketinggiannya tuh banyak, jadi merata. Sudah. Next, deskripsi iklim dan cuaca. Baik, jadi untuk deskripsi iklim dan cuacanya yang pertama, untuk daerah Sidoarjo ini rata-rata daerahnya memiliki frequent detrimental sun dan musimnya hanya ada dua, yaitu hujan Desember sampai Juni dan juga kering Juni sampai Desember. Kemudian untuk jenis anginnya semua terdiri pada kategori cooling dan perlu cooling frekuensi 90 hari pada semua kuarter pada tahun. Dan yang terakhir, polusi sangat tinggi setiap kuarter dari eh, 3 kuarter kecuali Desember sampai Maret. Selanjutnya. Selanjutnya, setelah dihasilkan analisis iklim dan cuaca, dihasilkan dua kondisi. Yang pertama itu hard to be outside dengan karakteristik suasana yang panas, hangat, dan berangin.
pada situasi ini mayoritas individu tuh memilih untuk cenderung untuk berada dalam ruangan. Kemudian respon arsitektur itu dapat digunakan dengan menyediakan shaded glazing dengan tambahan fitur solar control, kemudian menggunakan banyak proteksi glazing, kemudian sistem pendingin yang efisien, dan area luar ruangan yang teduh. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu want to be outside, di mana memiliki karakteristik yang tenang, hangat, dan semilir, namun tidak berangin. Pada kondisi ini, masyarakat mayoritas memilih untuk berada di luar ruangan dan menikmati cuaca. Kemudian, respon arsitektur itu dapat diterapkan dengan menggunakan bukaan besar yang menghubungkan antara area dalam dan luar. Kemudian menyediakan area luar yang teduh sebagai alternatif ruang dalam, dan glazing yang lebih besar, kemudian shading pada area yang dibutuhkan. Selanjutnya, glazing ratio analisis. Untuk rekomendasi keseluruhan, fokus pada strategi yang mengurangi perolehan energi pada matahari. Yang kedua, memaksimalkan jumlah kaca yang dapat digunakan. Yang ketiga, menambah naungan dan meningkatkan kaca surya. Terakhir, kinerja akan memiliki dampak terbesar. Next. Nah, seperti ini. Next. Untuk selanjutnya yaitu Selanjutnya, setelah glazing ratio analysis, ada outside space analysis atau analisis luar ruangan. Untuk wilayah kota Sidoarjo sendiri, tanpa intervensi itu akan memiliki penggunaan terbatas untuk jangka waktu duduk selama 20 menit atau lebih. Dengan presentasi maksimum atau intervention usability terbanyak ada pada arrangement seperti kipas angin atau AC sebanyak 78% dan sunshade sebanyak 35%. Kemudian hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa orang yang berada di wilayah kota Sidoarjo itu cenderung tidak senang berada di luar ruangan dengan persentase mencapai 93%. Selanjutnya, oke, berdasarkan analisis dengan perbandingan strategi di atas, maka rekomendasi desain secara keseluruhan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkombinasikan penghalau cahaya atau shading dengan sistem pergerak udara sebanyak 44% per jam. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah konsep desain yang akan diaplikasikan dalam perancangan hampir kali ini adalah mengangkat ciri khas dari beberapa kota Sidoarjo, yaitu maksudnya akan dipadukan dengan konsep green building dan space. Kota Sidoarjo dikenal dengan ciri khas hasil baharinya yang kaya, di antaranya udang, ikan, bandeng, juga ikan mujair. Beberapa dari SDA-nya yaitu memiliki kekhasan budaya, salah satunya yaitu green building dan beras putih. Itu termasuk dalam beberapa jenis makanan yang ada di Sidoarjo. Dengan motif-motif dengan warna kecoklatan yang khas, bisa diwujudkan adanya open space berupa taman di bagian atas podium bangunan juga di tiap sudut lantai, sehingga menambahkan fungsi penghijauan pada bangunan dan meningkatkan kemampuan daya serap air kotor, sehingga mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari perancangan gedung ini. Selain itu, penggunaan material glass block memungkinkan bangunan untuk menerima cahaya matahari yang maksimal dan kemampuan kesuburan glass block untuk mengurangi dan menyimpan sedikit suhu panas matahari dapat membantu menstabilkan suhu dalam ruang. Sedangkan untuk utama bangunan aplikasikan matching konsep dengan memainkan untuk utama selayaknya tumpukan Lego yang menjulang.
potensi budaya dan alam Sidoarjo yang dipadukan dengan konsep ramah lingkungan ini. Yang inilah yang menjadi inspirasi perancangan bangunan fasad dan juga material pada hotel konvensional ini. Sehingga perancangan ini diharapkan akan memperkaya dan memperluas khasanah budaya Indonesia melalui arsitektur khas tiap daerah di Indonesia. Berikut tampilan workbook yang saya sajikan di layar. Untuk mood board pada perancangan kali ini menggunakan warna-warna kayu dengan sentuhan yang terik dari perpaduan elemen yang ditampilkan seperti elemen batu, elemen kayu, dan menggunakan material glass box. Kemudian beberapa ruang menggunakan ambience yang bernuansa warm dipadu dengan elemen dekoratif seperti pada panel yang menggunakan motif yang terstruktur. Selanjutnya, kemudian pada perancangan ini juga menggunakan bentuk-bentuk yang melengkung dan tidak masif dengan material yang dominan warna gelap dibanding ke netral tone. Kemudian sentuhan tradisional dan penggunaan indoor plan juga ditampilkan pada setiap ruangan. Selanjutnya, pada perancangan ini kebanyakan menggunakan material glass box yang sebagai wujud dari kontemporer desain yang diangkat dalam perancangan Hotel Bintang 4 ini. Next, selanjutnya. Oke, yang pertama ini adalah basement. Hasil rendering yang saya buat, yaitu yang pertama, untuk yang area awal, yang sesuai saya tunjuk ini adalah sebuah pintu masuk. Nantinya bisa untuk mobil dan motor. Kalau yang mobil itu yang jelas yang besar dimensinya, untuk yang motor itu lebih kecil. Nah, itu untuk area masuk motor ini langsung masuk ke sini. Dan kemudian untuk area mobil bisa nanti konsepnya itu di sampingnya area motor bersebelahan dan kemudian masuk ke beberapa kotak ini yang sudah saya grid biar lebih rapi. Dan ini ada beberapa progres untuk kolom menerus, ya ini kolom yang merupakan hasil dari restoran di podium dan saya teruskan ke bawah karena hal ini adalah sebagai kekuatan untuk dalam sebuah bangunan. Dan kemudian ini adalah merupakan beberapa hasil konsep saya yang inspirasi saya dengan bentuk grid. Dan saya jadikan individual konsepnya yaitu secara material ini bisa dilihat. Dan kemudian untuk area keluar transportasi, entah itu mobil ataupun motor, bisa nanti untuk area motor melewati jalur ke sini, dan untuk mobil nanti itu bisa langsung maju sesuai space yang saya buat dengan jangkauan 5 meter di depan. Dan bisa nanti itu konsepnya itu bisa keluar belok kanan untuk masuk langsung ke sini. Dan untuk motor nanti dari konsep saya itu saya akan luruskan seperti ini biar bisa condong secara satu-satu dan tidak berbenturan dengan yang sebelah atau mobil. Berikut ini ada beberapa contoh. Di sampingnya merupakan hasil render dari Enscape. Untuk progresnya seperti ini. Lanjut, next. Selanjutnya di lantai 1 ini ada area resepsionis atau lobby. Di sini digunakan warna-warna seperti pada konsep yaitu warm,
yang cenderung hangat, kemudian aksesoris yang menampilkan kesan mewah atau fancy. Kemudian di bagian chandelier itu terinspirasi dari bentuk tanaman yang tadi ada pada konsep. Untuk penggunaan furnitur sendiri itu juga menggunakan warna-warna yang warm. Kemudian selanjutnya, ini juga untuk ruangan bersantainya menggunakan warna-warna yang hangat. Di bagian fasad ini, jika dilihat detail itu terbuat dari marmer uh, yang seperti aliran air laut, namun warnanya itu dibuat kuning, gitu. Ruangan sendiri dibuat kesannya itu menggunakan banyak material kayu untuk menampilkan kesan natural dengan tidak banyak menggunakan material-material non-eco design. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada area travel agent. Jadi kami itu berencana untuk hotel ini tuh bekerja sama dengan salah satu agen transportasi. Di sini kami memilih Gojek. Jadi apabila ada pengunjung yang ingin datang ke hotel atau antar jemput itu bisa langsung mengunjungi travel agen yang sudah ada di lantai 1 hotel yang kami desain ini. Gitu. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya ini area restoran di berada di lantai 1 di belakang resepsionis. Nah, untuk konsepnya sendiri mengambil bentuk-bentuk lengkung yang diambil dari kekayaan bahari dari kota Sidoarjo itu sendiri. Kemudian untuk materialnya menggunakan kayu yang masih senada dengan juga resepsionis dan juga area depan tadi. Kemudian untuk kursi-kursi yang digunakan ini kebanyakan menggunakan formasi 4 karena hotel bintang 4 ini dikhususkan mungkin bisa untuk keluarga yang sedang menginap atau eh, kantor yang sedang ada acara. Nah, di restoran ini juga ada beberapa ruangan yang dikhususkan untuk restoran private sehingga bagi mereka yang membutuhkan ruangan-ruangan yang lebih sepi bisa menggunakan ruangan-ruangan private tersebut yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya. Nah, ini untuk area working space, ini berada di depan restoran. Jadi, restoran itu sendiri memiliki pintu utama tersendiri, jadi terpisah antara working space dan juga restoran. Di mana working space ini membuat konsep yang lebih nyaman untuk bekerja, tapi tetap eh, kondusif begitu. Nah, untuk materialnya masih tetap menggunakan kayu untuk material utamanya dan untuk plafonnya memainkan bentuk-bentuk curve dan juga sirkular. Selanjutnya, Coba yang selanjutnya, Mas. Pada lantai 2 ini terdapat ballroom, yaitu digunakan untuk acara-acara yang besar seperti acara nikahan, pertemuan, konferensi, dan pameran. Pada yang ditampilkan di layar ini, saya mencoba menampilkan ketika ada nikahan tadi hanya berupa banyak-banyak kursi. Kemudian untuk interiornya menggunakan yang ada di panggung
yang depan itu saya menggunakan aksen batu alam untuk menambah ambience untuk natural, kemudian menggunakan kayu-kayu, panel kayu di samping kanan kiri, kemudian juga untuk ceilingnya ada sedikit menggunakan kayu. Selanjutnya, kemudian di samping di sebelah ballroom itu terdapat ruang meeting. Di sini terdapat dua ruang meeting. Yang pertama itu agak besar, itu untuk banyak orang. Tinggi tinggi ceilingnya itu sekitar 4 meter yang kanan. Kemudian yang kiri itu untuk meeting privat yang lebih kecil. Kemudian yang kiri itu menghadap langsung ke taman yang ada di sebelah hotel, sehingga cahaya alam itu langsung masuk ke dalam ruang meeting tersebut. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk lantai 3. Ini akses utama dari lift. Saya membuat sirkulasi yang bertipe one way circulation itu. Kalau ke kanan ada satu area sendiri, terus ke kiri juga ada satu area sendiri. Next. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk area gym itu dari lift kemudian belok ke kanan itu masuk ke area gym. Nah, di area gym ini saya membuat ambience yang cukup sesuai dengan mood board. Jadi suasananya maskulin dan juga hangat ya. Terus material yang diterapkan yaitu sama, tetap mengikuti mood board, yaitu material yang kayu. Terus lantainya saya menggunakan full carpet karena karpet untuk area gym itu diperlukan biar tidak terjadi tabrakan material berat dengan lantai yang uh, kurang pas untuk benda-benda berat. Selanjutnya, nah, setelah lift kalau belok ke kanan itu ada area lounge. Lounge ini nanti fungsinya untuk tempat santai ya, karena lantai 3 ini memang fokusnya untuk area rekreasi. Jadi di samping ada gym area, terus ada lounge area, terus nanti juga ada kids zone sama ruang pameran. Next. Nah, ini kids zone ini berada tepat di depan lounge tadi. Jadi konsepnya memang harus berdekatan karena salah satu fungsi dari lounge sendiri adalah untuk memadai dari kids zone itu sendiri. Terus di kids zone ini konsep tetap nggak jauh beda dari mood board, tetapi karena ini adalah tempat khusus untuk anak-anak, maka bentuk-bentuk yang saya terapkan itu lebih curvy atau bentuk-bentuk yang melengkung. Next. Ini berada di sampingnya Kids Zone. Jadi ada exhibition untuk ruang pameran, ruang entertainment, dan sebagainya. Next. Ini mungkin yang terakhir ya untuk lantai 3. Jadi di samping lounge itu ada office untuk staff room mungkin, terus ada toilet umum sama musola di sampingnya. Terus sama ada smoking room. Nah, smoking room ini berada di area gym. Jadi sengaja ditempatkan di situ karena smoking room biar nggak berdekatan sama area anak atau zone. Selanjutnya. Oke, terima kasih.
Untuk area 4 ya ini adalah sebuah ruangan privasi, yaitu sebuah kamar tidur yang berkonsep ala-ala emang budaya di Sidoarjo, yaitu dengan menyamakan warna khasnya warna coklat. Yang pertama adalah di sini ada lampu yang seperti ciri-ciri makanan khas, yaitu sebuah lampu Kupang bisa dibilang. Terus yang selanjutnya ini adalah sebuah tanaman untuk kita itu bisa memaksimalkan angin yang segar di samping. Dan kemudian di sini merupakan di belakang kamar tidur ada sebuah tambahan lagi untuk yang kedua kali dari tempat tidur yang asli, yaitu bernuansa kasur ditambah dengan dua bola lampu agar bisa memaksimalkan cahaya yang ada yang ditempelkan tersebut. Terus, nah, untuk kemudian ada beberapa dinding yaitu expose yaitu menggunakan kaca dan berbagai grid di dalamnya, seperti anak tangga di atas dan di bawahnya. Kemudian yang di samping merupakan rendering yang sama di samping juga ini seperti red, menampilkan gambar yang perspektif, bisa menampilkan ada beberapa lemari di depannya seperti yang ada gambar tersebut, lemari yang memang benar-benar full space dari plafon sampai ke lantai. Oke, selanjutnya lantai 5. Baik, selanjutnya ada superior bedroom yang terletak di lantai 5. Sesuai dengan mood board yang dipaparkan sebelumnya, saya mengusung konsep kontemporer naturalistik di mana material dan skema warna yang diaplikasikan merupakan warna-warna alam, seperti batu kehitaman pada bagian belakang dari bednya, kemudian merah bata, kemudian ada coklat kayu serta hijau. Selain mengusung kontemporer naturalistik, saya juga memasukkan budaya Sidoarjo ke dalam desain superior bedroom ini, di mana warna coklat, hijau, dan oranye yang saya pakai ini terinspirasi dari salah satu makanan khas Sidoarjo, yaitu rujak cingur. Yang dimana jika dilihat, kombinasi sayuran serta bumbu dalam rujak tersebut mirip dengan skema warna yang saya pakai untuk desain superior bedroom yang saya rancang ini. Next. Kemudian selanjutnya ada smoking room untuk lantai 5. Sama halnya dengan desain superior bedroom, saya merancang smoking room ini juga dengan konsep serta ide yang sama, yaitu kontemporer naturalistik dengan sentuhan budaya Sidoarjo. Pada area smoking ini, saya menambahkan electric lighter pada beberapa area, kemudian saya juga menempatkan kursi dan meja di area tersebut, serta saya juga menambahkan sculpture di salah satu pojok ruangan sebagai attraction point dari ruangan tersebut. Next. Untuk lantai 6 ini, di ruang ini bagian kiri lift terdapat ruang resepsionis. Di ruang resepsionis ini saya menggunakan ukiran di bagian mejanya sebagai visualisasi dari seperti mood board yang dijelaskan di awal, seperti kerupuk yang berwarna putih itu. Dan untuk bagian dindingnya saya menggunakan motif konkret dan juga menggunakan material kayu pada bagian kanan kiri backdropnya. Dan untuk bagian lantainya saya menggunakan konsep sesuai sama dengan lantai-lantai sebelumnya agar tidak memberikan kesan yang sedikit berbeda. Untuk slide selanjutnya, di ruang ini terdapat ruang lunch area dan office. Di ruang lunch area ini bersebelahan langsung dengan ruang smoking area, di mana di lounge area ini saya menggunakan warna natural untuk memberikan kesan yang sesuai dengan konsep kita tadi. Dan juga untuk materialnya saya menggabungkan dua material, yaitu besi dan juga kayu.
Untuk ruang office sendiri, saya menggunakan material kayu pada bagian meja dan besi pada bagian kursinya. Dan saya memberikan jendela pada ruang office untuk memberikan kesan eh, natural juga dan juga eh, bisa terlihat langsung taman di bagian luar hotel. Selanjutnya, di sini saya membuat meeting room. Di lantai 6 ini saya membuat 2 ruang meeting room dengan desain yang sama. Di sini saya menggunakan material kayu juga pada bagian meja dan pada bagian bawah meja ini menggunakan material besi namun di finishing warna coklat seperti warna kayu agar memberikan kesan yang natural. Dan pada bagian kursi juga saya menggunakan material besi agar memberikan kesan yang modern dan juga tegas. Untuk backdrop eh, apa itu TV-nya untuk presentasi saya menggunakan konkrit dan juga kayu sebagai visualisasi naturalnya. Dan juga di bagian meeting room ini saya memberikan bukaan jendela langsung yang nantinya akan terlihat area taman atau communal space di luar hotel. Di lantai 6 juga dapat musola dan juga kamar mandi umum. Di musola ini saya menggunakan eh, hiasan dinding yang saya buat memvisualisasikan seperti kerupuk, namun saya ubah-ubah bentuknya. Dan di sini juga tetap saya menggunakan wall decor dengan dengan menggunakan material kayu yang sama. Dan untuk kamar mandinya, saya memberikan visualisasi langsung untuk memberikan informasi mengenai kamar mandi laki-laki dan perempuan menggunakan gambar, bukan menggunakan seperti signage gitu. Dan kamar mandinya bersebelahan langsung dengan ruang janitor untuk kebersihan. Sudah. Untuk di lantai 7 ini saya Untuk di lantai 7 ini ada kamar deluxe yang menggunakan beberapa dominan warna coklat dan warna abu-abu. Kemudian saya tidak terlalu banyak menambahkan corak, hanya saja menggunakan material seperti glass box untuk menjadi material attraction pada ruangan ini. Kemudian saya juga menambahkan lampu gantung pada area tengah ruangan sebagai untuk furnitur di ruangan ini. Kemudian kemudian pada kamar mandi juga hampir sama dengan kamar tidur. Pada kamar mandi ini saya menggunakan material glass box yang langsung terarah ke area kamar tidur sehingga pencahayaannya lebih ekstra. Untuk area koridor saya buat lebih simpel dengan warna yang terang dan dengan sedikit tambahan corak pada lantai dan beberapa indoor plant. Selanjutnya, Oke, pada bagian rooftop saya desain warnanya dominan gelap sesuai dengan moodboard dan saya berikan aksen-aksen kayu dan saya berikan beberapa tumbuhan dan lantainya juga saya pakai kayu seperti moodboard seperti temanya yaitu natur kontemporer
Dan di sebelah kanannya ruangan lounge ini ada ruangan terbuka dibuat untuk bermain-main atau sekedar duduk-duduk. Next. Selanjutnya yaitu adalah taman. Letak taman ini berada di sebelah kiri bangunan hotelnya. Pada tamannya ini terdiri pada arah depan terdapat tenan-tenan jualan makanan. Pada area tengah terdapat kolam renang dan belakangnya ada untuk bermain anak. Next. Ini beberapa view untuk tenan penjualan makanan. Next. Next. Baik, mungkin untuk beberapa presentasi yang dari kelompok saya tampilkan itu mungkin segitu untuk progres kelompok kami. Kurang lebihnya untuk penampilan yang ditampilkan di malam hari ini, saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian. Oke, terima kasih atas presentasi dari teman-teman. Dulu dari teman-teman yang sudah membuat presentasi yang cukup begitu lengkap ini. Oke, kalau dari saya sih, saya mau sedikit Jadi dari paparan yang teman-teman buat itu, sorry, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar, Pak. Mas ya. Jadi ada sedikit beberapa komen sih. Yang pertama terkait, jadi di paparan tadi itu teman-teman tidak menampilkan eh, apa ya, kan itu kayak KDS-nya, terus padan bangunannya seperti seperti apa, detail dari KDB, detail KLB-nya, detail KDH-nya, dan dari luas bangunan yang ada itu berapa nih persentase untuk koefisien dasar bangunannya. Kasih koefisien untuk lantai bangunannya KLB-nya, dan berapa sih luasan untuk koefisien dasar hijau. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan di presentasi teman-teman, sama tambahkan juga yang tadi satu lagi yang garis sepadan bangunan. Jadi jarak antara data bangunan ke tepi jalan. Jadi nanti tambahkan satu slide atau dua slide terkait dengan KDB, KLB, KDH, dan DSB. Oke. Terus yang selanjutnya, oh ya, tadi bisa jelaskan kenapa tadi pemilihan parkirnya itu tidak serong gitu loh. Monggo. Maaf, Pak, suaranya terputus. Ya, saya mau tanya juga, tadi kan teman-teman nampilin layout parkiran ya, itu saya mau tanya ke bidang lahannya, kenapa nggak dibuat serong? Kan ada tuh parkiran tuh yang dibuat serong, ada juga yang parkiran dibuat tegak lurus. Saya jelaskan secara ringkas kenapa parkirannya dibuat tegak lurus seperti itu. Izin menjawab Pak ya. Karena dari yang saya lihat di Google Maps itu sebagian itu ada jalan untuk dua arah. Mungkin itu bisa saya manfaatkan untuk tempat area masuk transportasi. Jadi nanti arahnya itu kalau misal dari depan itu bisa belok, bisa masuk. Dan kemungkinan kalau misal saya misal untuk arah masuknya itu beresiko untuk berputar dua kali. Terus
Kiranya itu di luar bangunan atau di basement ya? Teman-teman ada basement nggak? Untuk parkirannya itu di basement, di bawah tanah. Lebihnya itu di lantai dua ya, lantai satu ya. Iya, Pak. Teman-teman buat ini nggak? Sempat buat perspektif 3D-nya nggak dari bangunan ini? Sempat nggak Gimana buat? Pak? Bisa diulang? Teman-teman sempat nggak bikin isometrik bangunannya? Kemungkinan dari beberapa yang ditampilkan tadi itu kan beberapa ruang interior yang ditampilkan. Untuk eksterior mungkin fasad atau dari keseluruhan bisa nanti itu ditampak perspektif. Itu kayaknya kita masih berprogres kok. Oke. Nah, teman dengan rencana anggaran biayanya nggak? Maaf Pak untuk sinyalnya masih putus-putus bisa diulang lagi. Eh, ini kan teman-teman kalau saya lihat kan baru nampilin konsepnya aja ya. Beberapa konsep baik itu interiornya atau eksteriornya. Teman-teman juga bikin nggak tentang rencana anggaran biayanya? Kemungkinan untuk anggaran biaya juga itu saya tidak memastikan untuk memang benar-benar tepat waktu, tapi dan kelompok saya usahakan gitu. Nanti ditambahkan di slide akhir ya untuk budgetingnya ya. Baik. Seperti apa. Terus terkait dengan struktur bangunannya. Ini kolomnya menggunakan berapa ya dimensinya? Untuk kolomnya sendiri itu saya buat lebih ke kekuatan Pak. Jadi kan ini kan untuk lantai satu ke basement itu pasti ada pengarusnya. Jadi untuk yang di tampilan itu yang saya tampilkan ini itu yang kotak sebagian ini merupakan podiumnya. Jadi tidak semuanya dari tapaknya itu dipakai karena sisanya yang selain kotak, maksudnya selain kolom-kolom ini nanti di atasnya itu dibuat taman. Artinya itu sisa dari penghasilan KDP-nya itu. Pak, saya mau tanya itu berapa dimensi? Dimensinya itu saya buat yang semuanya ini 20-an, 20 meter persegi. Izin menjawab, Pak. Oh Untuk iya, dimensi kolomnya, kami menggunakan ukuran 50 cm kali 50 cm, Pak. Oke. Nah, lagi nih, saya mau tanya terkait dengan struktur bangunan. Tapi Sidoarjo ini kan potensi gempanya tinggi ya. Jawa Tengah itu kan potensi. Saya mau tanya, ini bangunannya ada dinding shear wall gitu. Ada nggak shear wall kayak semacam dinding pengaku gitu? Eh, Biasanya tuh kalau adanya tuh kayak di lift-lift ya. Lift itu kan kayak biasanya tuh dindingnya tuh full concrete ya. Ada nggak seperti itu di area liftnya? Semacam namanya dinding shear wall ya kalau bisa dibilang. Atau hanya kolom balok saja? untuk share wall itu sebenarnya sudah saya ini. Maksudnya dari tampilan ini kan kayak saya memaparkan sebuah ini kan untuk kayak konsep share wall. Mungkin untuk yang finishingnya itu saya lebih buat inti, maksudnya core gitu. Gitu. Untuk berhubung itu kan biasanya itu sejajar kan Pak ya, persegi. Gitu. Nah itu untuk sharing wall-nya itu menyesuaikan dari kalau. Jadi mungkin untuk yang finishingnya itu di pojok-pojok itu lebih saya gedein dan di tengahnya mungkin saya kasih core. Oke. Terus
saya mau tanya terkait dengan interior pada setiap kamarnya ya. Itu kan tadi kalau saya lihat kan konsepnya itu kayak katanya tuh kayak konsepnya itu terinspirasi oleh Puncak Cingur ya. Nah, Puncak Cingur kan gelap tuh, ya kan? Puncak Cingur gelap tuh. Nah, itu saya mau tanya seperti apa tuh sistem pemilihan itu, apakah dia lampu di atau seperti cahaya alami kah, dominan cahaya alami yang ada di ruangan itu, ya, atau dia mungkin lampu cool light kah atau warm light kah? Kalau tadi lihat di eh, interior kamarnya itu kan gelap tuh. Nah, saya mau tanya itu seperti apa tuh konsep pencahayaannya? Yang lantai 5, Mas. Nah, saya mau tanya tuh seperti apa konsep pencahayaannya? Ah, ini dia, Ini. benar. Jadi di sebelah kiri sebenarnya ada jendela sebagai pencahayaan alaminya juga. Ah, Namun untuk kamar sendiri, karena untuk kamar kan biasanya ambience yang dipakai itu yang lebih gelap ya, karena untuk kamar tidur juga. Jadi saya kebanyakan menggunakan lampu-lampu yang indirect di belakang plafon bagian. Jadi ada drop ceiling dan di bagian paling ujung-ujungnya itu ada indirect light dengan warna-warna warm. Kemudian di bagian belakang bed sama di bawah eh, apa ya namanya, side table itu juga ada ditambahkan indirect lamp yang warm supaya ruangannya itu tidak terlalu monoton karena cahaya cahaya formal. Jadi ditambahkan banyak indirect lamp dengan eh, kuat kuat cahaya yang tidak terlalu tinggi. Mungkin begitu, Pak. oke. Terus saya mau tanya lagi terkait dengan ini. Tadi kan ada tuh kayak tempat apa tadi ya food court ya, itu jarak dari food court ke hotelnya jauh nggak sih? Kayaknya tadi saya nggak lihat Dena hotelnya ya, Dena hotel terhadap food courtnya itu jauh nggak? Mungkin bisa dijelaskan jarak itu semana gitu lah, apakah jauh kah? Karena tadi saya tidak lihat eh, Dena food courtnya terhadap bangunan hotelnya. Dia yang saya lihat tuh kayak terpisah gitu loh. Jadi saya nggak kebayang itu sejauh manakah kalau kita mau ke food court gitu loh. Ojek kah gitu loh. Mau naik Grab kah atau apa ya. Untuk food court-nya itu ada di lantai dasar, Pak. Itu dasar. Iya, di lantai dasar bagian Eh, podium. di luar. Bagaimana, Pak? Itu berarti posisinya di depan lounge ya. Depan Yang, di depan lounge kah atau di belakangnya atau di sampingnya. yang dekat gym area bukan, Pak? Yang ada food court. Akhirnya ada food court kan. Kalau kayak taman ada food courtnya itu posisinya di mana dari hotel? Dena food courtnya. Untuk yang penempatan rooftop Pak ya. Food court yang tadi yang di akhir. Coba buka slide nomor 51. 150. Oh ini. Ya, nah ini di mana nih posisinya nih dari hotel? Saya nggak kebayang. Jauh kah atau di mana gitu? Di Sebenarnya sebelahnya ini tuh hotelnya, Pak. sebelahnya Pak. Sebelah hotel ini ya. Di sebelahnya, di sebelah kirinya. Sebelah kiri ya. Tadi kayaknya nggak ngeliat balkon ya. Ada balkon nggak di hotelnya? Balkon. Karena kan biasanya kalau hotel lantainya banyak tuh biasanya ada balkon ya di tiap-tiap kamar ya. Untuk Terutama balkonnya tiap-tiap lantai ada Pak. Saya offset untuk 4 meter. Jadi semisal total dari keseluruhan
bangunan maksudnya di tower itu saya offset, ternyata rumah meter itu dibuat mengeliling bangunan, dibuat balkon. Balkonnya berapa jaraknya? 1 meter ya, Iya, yang boleh. offsetnya. Iya, Pak. Di rooftop itu digunakan sebagai apa ya, Mas? Sebagai hanya rooftop biasa saja, atau bisa digunakan sebagai tempat orang singgah gitu loh. Oh, ini ada ya. Bisa tempat, oke, bisa digunakan. Ini berarti bisa digunakan untuk tempat orang kumpul ya, atau meeting room lah ya. Iya, Pak. Ini bisa dibuat untuk ruang ngumpul, ruang bermain-main, atau kita bisa menikmati makanan yang dihidangkan di dalam rooftop tersebut, Pak. Ada sebuah kayak cafe atau minibar gitu di rooftop itu. Dan kita bisa memesan makanan di dalam situ, terus kita bisa juga ke lounge yang dia di apa? Di, di luar. Terus di sebelah kanannya ruangan restoran ini ada sebuah ruang lebar, itu dibuat untuk tempat bersantai atau duduk-duduk menikmati pemandangan kota atau sekedar menikmati udara gitu saja, Pak. Oke. Hmm, Fotografinya tadi ngambil dari mana? Fotografi bangunannya itu ngambil dari add-onnya add-onnya SketchUp kah, atau dari data survei? Katanya daerah tersebut dataran rendah ya. Itu dapat dari mana ya? Kebetulan untuk tempat yang saya ambil itu juga orang rendah. Dari SketchUp kah? Atau dari mana? Dari Google Maps kah? Google Earth? Bisa diulang, Mas? Katanya dari Google Earth ya? Atau emang survei langsung teman-teman bahwa itu dataran rendah? Oh, saya survei langsung dan saya lihat di Google Maps. Jadi emang di situ tuh punya lahan yang besar dan konturnya itu emang tidak seberapa ekstrim. Jadi beberapa dari tinggiannya itu sama persis gitu. Sama seperti yang tadi dijelaskan. Oke. Tadi saya lihat juga tuh yang interior musola ya. Wah, salah itu buka interior musola. Interior musola. Nah, ini katanya tadi menggunakan konsep terinspirasi oleh kerupuk ya. Bener nggak sih? Kerupuk. Gimana, Pak? Kan interior musola katanya terinspirasi oleh kerupuk khas Sidoarjo ya. Kerupuk. Iya. Eh, yang mananya yang terinspirasi ya? Dari mananya ya? Yang Dari itu, di Pak, yang kayak ornamen yang ornamen. di sebelah kanan kiri yang kayak bah itu. Tapi Oh, saya olah lagi gitu, Pak. Jadi nggak, kalau sekilas tuh orang tuh ngeliatnya tuh nggak kayak kayak nggak yang terlalu kelihatan banget gitu loh, Pak. itu nanti pengaplikasian di lapangannya seperti apa? Di chat kah atau di profil kah atau bagaimana ya? Saya belum paham mengenai itu. Kayak itu yang kayak pakai yang putih-putih itu loh, Pak. Apa ya namanya? Saya kurang tahu itunya. Tapi Wall dia kayak bukan? 3D gitu timbul. Wall panel bukan? Kalau Iya gitu bisa ya, dibilang kayak wall panel, cuma dia yang agak timbul gitu. simbol ya. Saya lupa namanya. Berarti bukan wallpaper gitu ya, wallpaper dinding itu ya.
yang ditempel gitu ke dinding nggak ya? Bukan Sebenarnya seperti saya itu. waktu itu tuh mikirnya antara dua plan gitu loh Pak, antara yang wall wallpaper gitu atau enggak yang kayak wall decor yang agak 3D gitu. Oh, gitu. Oke. Hmm. Coba tadi saya pengen lihat yang konsep playground apa tadi, tempat bermain anak-anak tadi ya, seperti apa ya? Tempat bermain anak-anak. Ini lokasinya di lounge ya, Kids Zone, lantai 3. Sisinya di tengah bangunan kah atau di mana ini? Sisi Kids Zone ini. Dia di tengah. Izin menjawab, Hmm. ya. Posisinya itu di samping, Pak. Jadi kan posisi lift itu tadi yang di awal lantai 3 itu sirkulasinya kan dari tengah. Nah, dari tengah itu sirkulasinya lurus, terus kanan kirinya ada kids zone sama yang lounge tadi, Pak. Ya, berarti lantai 3 ini khusus tempat bermain anak-anak. Nggak ada kamar, nggak ada tempat apa gitu ya, smoking room kah atau emang khusus Lebih spesifiknya tepat semacam rekreasi gitu sih, Pak. Jadi tadi kan ada gym, terus uh, gitu. lounge sama exhibition room. Iya, iya. Yang di sini ada space bagian tengah yang kosong ini buat apa rencananya? Ini kayak ada semacam space kosong ya. Jadi kayak kalau saya lihat kayak kidzanya itu di pinggir-pinggir doang ya. Tengah-tengahnya nggak ada tempat bermain ya. Sengaja dikosongkan ya. Ya, ya itu sengaja memang untuk bench-bench gitu sih, Pak, untuk area santai lah. Area santai ya. Oke. Atau orang tunggu orang tua lah ya. Ya, benar. Nah, terus yang coba ke slide 36. Itu apa tuh? Ada kayak semacam ini apa ini? Saya jelaskan fungsinya. Ini exhibition area, Pak, semacam ruang pameran gitu. Jadi dari entrance masuk yang ada kotak biru itu rencana atau plannya berupa virtual virtual art atau video art gitu, Pak. Terus nanti masuk ke lorong yang kecil di ujung itu masuk ke area yang sebelahnya yang kotak-kotak ini. Nah, itu konsepnya untuk display karya-karya lukisan gitu-gitu, Pak. Berarti di lantai 3 ini khusus kids zone, exhibition floor, sama gym ya. Tempat tempat gym ya. Ya, benar. Oke. Coba kembali ke launch-nya lantai pertama. Lantai pertama setelah launch lantai pertama. Restorannya di lantai pertama ya, di luar. Oke. Tadi saya nggak lihat di mana resepsionisnya ya. Di mana ya resepsionis? Tempat resepsionisnya. Ada nggak? Teman-teman buat nggak interior buat resepsionis? Ada Pak. Iya. Ya ini. Jadi di tengah-tengah itu dia meja resepsionisnya. Kemudian di samping kanan kirinya itu ada em, waiting room. Nah, itu sebelahnya lagi adalah ruangan untuk lounge-nya. Gitu. Restorannya di mana? Maaf Pak, bagaimana? Restorannya di mananya? Restorannya. Restorannya ada di belakang resepsionis ini. Jadi resepsionis, kemudian ada area untuk lift, belakang lagi, kemudian setelah itu restoran. Berarti di belakang, berarti ada dinding ya kayaknya kalau slide itu ya. Dinding yang membatasi antara ruang restoran dengan ruang resepsionis ya. Iya benar, ada pembatasnya. Coba kembali ke slide 26. Itu ada kayak tadi travel room, travel floor ya. Itu travel agent ya. Travel agent. Itu di mana tuh ya? Itu ada di sebelah sebelah lounge. Jadi sebelah kiri paling pojok sendiri itu ada
kami tempatkan salah satu ruang tidak terlalu besar ini untuk travel agent. Jadi di ketentuan editor itu kan ada untuk memanfaatkan transportasi. Untuk memanfaatkan transportasi itu salah satunya adalah kami bekerja sama dengan salah satu agen transportasi ini dengan memilih Gojek. Jadi bisa Gojek motor atau Gojek mobil untuk para pengunjung hotel gitu. Oke. Hmm. Oke, paling dari saya sih cukup. Eh, Sekali lagi terima kasih atas paparan teman-teman. Nanti kalau dari saya mungkin nanti tambahkan terkait masalah ini ya. Tadi yang saya bilang itu eh, apa tuh detail KDB, KLB, KDH dan GSB-nya. Buat di satu PowerPoint aja atau dua PowerPoint minimal. Sama nanti juga tampilkan master budgetnya ya. Seperti apa budgetnya aja secara general aja. Dikira-kira aja nggak mesti harus detail banget. Terus sama perspektif dari hotelnya, seperti apa sih eh, perspektif strukturnya si hotel itu gitu loh. Saya belum kebayang kan kalau saya lihat sih kayaknya di sini kebanyakan interiornya ya. Jadi eksteriornya saya nggak kebayang nih. Terutama struktur bangunannya seperti itu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama terkait nanti tampilkan atau lengkapnya detail mengenai KDB, KLH, KDH, dan GSB. Yang kedua, master budget. Sama yang ketiga, isometrik dari bangunannya. Dan nanti di screenshot aja per lantainya seperti apa bangunannya. Denah per lantainya juga ya. Paling itu kalau dari saya, eh, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Pak, saya izin mau menanyakan untuk deadline untuk revisi yang ini itu kapan ya Pak? Kan saya tanya Mas Rizky ya. Kayaknya sih Oh Mas baik, ya masih mungkin fleksibel lah itu. Yang penting teman-teman ada revisinya seperti itu. baik, siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sudah sampai sejauh ini mengikuti program MSB 6. Saya berharap ilmu yang teman-teman dapat di MSB 6 ini bermanfaat dan bisa teman-teman nanti gunakan di dunia pekerjaan. Sekali lagi, di dunia pekerjaan itu teman-teman bakal nanti dituntut serba cepat dalam membuat konsep, membuat desain, bahkan nanti teman-teman dibenturkan namanya deadline. Itulah kenapa program di MSB itu selalu ada deadline-nya. Jadi itu untuk tujuannya nanti untuk membiasakan teman-teman ketika nanti memasuki dunia pekerjaan seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini dan semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mungkin kalau nanti teman-teman mau diskusi di luar daripada ini, monggo silakan hubungin saya. Semoga sukses di luar sana dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sekali lagi saya izin live. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya. Oke, saya stop.